tapi lebih kepada cerita yang Allah sampaikan untuk kita semua. Ada kalimat dhahara. Jadi saya ulangi lagi, di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 ini ada kata dhahara. Dhahara itu adalah fi'il madhi. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita bahwa di bumi memang sudah rusak, di laut juga sudah rusak. Jadi di sini Allah menggunakan kalimat dhahara, bahwa bumi dan laut telah rusak bima kasabat aydin nas, dengan tangan-tangan manusia. Waliyadhaku, agar mereka itu merasakan ba'dalladzi amilu, apa-apa yang telah mereka perbuat. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita flashback, mari kita mengingat kembali, mari kita mengulang lagi di malam yang berbahagia ini, karena kita mengikut bulan Hijriyah jatuhnya, di mana ketika itu terjadinya tsunami. Dari ayat ini, ayo kita kembali lagi bercerita. Insyaallah di sini saya akan sampaikan beberapa cerita-cerita singkat yang mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua. Ada orang bertanya, Tengku, kenapa tsunami itu Allah kirimkan untuk orang Aceh, bukan untuk orang Amerika, bukan untuk orang Yahudi, bukan untuk Cina, bukan untuk Israel? Padahal kan di Israel banyak orang kafir, di Cina banyak orang kafir. Pak dong, Australia banyak orang kafir. Manfaatkan tsunami-nya khusus untuk orang Aceh. Padahal orang Aceh sekurang 28% orang Islam. Benar kan? Saya pernah ditanyai oleh seseorang, kenapa tsunami itu turun untuk Aceh yang penduduknya 98% orang Islam? Bukankah di Yahudi, Israel, Cina, Australia, Amerika yang mandum burung kafir? Kenapa Allah enggak turunkan? Sehingga saya jawablah. Ada satu jawaban saya yang sehingga orang itu datang, dia berterima kasih. Tengku, terima kasih jawabannya. Saya suka sekali jawaban Tengku. Jadi saya jawab begini. Allah itu mengirimkan tsunami untuk orang Aceh sama seperti seorang ayah menegur anak yang tidak mau sholat lagi. Ayah menyuruh anak sholat, dia tak mau. Besoknya disuruh sholat, dia tak mau. Disuruh menjalankan puasa, dia tak mau. Maka ayah ambil rotan, ambil kayu, ambil sejadah, ambil sarung, ambil sapu lidi, dipukullah anaknya sampai merah badannya, sampai dia mau menjalankan solat lagi. Maka Allah neputun tsunami bagi kita nyonya, sama lagi ayah sayang kepada anak, yang kalau anak hanatom semayang le, maka support anaknya dengan awi dan sebagainya. Maka mengapa Allah turunkan untuk orang Aceh tsunami? Karena Allah sayang dengan Aceh ini. Allah tahu Aceh ini adalah sumber utama ideologi Islam pertama kali di Asia Tenggara, yang mencetak berbagai macam ulama sampai ke negeri Jawa. Allah tahu bahwa banyak para wali Allah di sini,
banyak para alim ulama di sini, bahkan raja-rajanya pun juga ulama. Indonesia tak akan pernah ada Islam kalau Aceh tidak ada Islam. Malaka, Malaysia, Patani, Thailand tidak ada Islam kalau bukan dari Aceh itu sumber penyebaran Islam. Maka ketika habislah ulama-ulama itu, bangunlah generasi selanjutnya, maka mereka seperti mana yang Allah katakan, zaharal fasadu fil barri wal bahri. Hanali Iskandar Muda, hanali Syekh Abdul Rauf As-Singkili, hanali Hamzah Fansuri, hanali ulama-ulama lain, maka ibudahlah anak-anak yang kaum-kaum atau umat selanjutnya yang hendak patihli terhadap agama ulama, sehingga Allah mengirimkan tsunami. Apa sebab Allah kirimkan tsunami itu? Sama seperti saya katakan tadi, Allah ingin memberi hukuman kepada kita semua. Dan yang lebih parah dong, le hidup hukuman oleh Allah kita nyuhan sadar. Menyokamenan, maka hana tremble akan Allah neputrum dong lebih hayu daripada tsunami. Pelajaran pertama yang dapat kita ambil dari tragedi tsunami adalah bahwa itu teguran. Menyokala ditegur oleh Allah, baik nak ulang ni tegur. Sama lagi anak kalau ditegur oleh ayah, ulang dong tegur tu. Man ayah kan mungkin dengar. Lebih parah dah macam awal lebih raya dah. Kalau awal ni langsung tampar juga. Mudah tampar juga. Menyok anak tambah ya. Satu. Yang kedua, tsunami itu kan kejadian Musa dulu. Azab yang Allah turunkan untuk Fir'aun dari Nabi Adam proba Nabi Muhammad cuman satu azab yang modelnya air, yang mati umat karena ia. Dua dengan Nabi Nuh tahu tu. Tahu tu dalam takdirnya dia. Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun berdakwah, umatnya melanggih. You semayang, hai tim semayang, mengeluarkan sedekah, tak mau mengeluarkan sedekah. 950 tahun berdakwah, yang ikut Nabi Nuh cuman 80 orang. Maka ketika itu zaharal fasadu fil bahri wal bahri. Umat Nabi Nuh telah membuat kerusakan di bumi, telah membuat kerusakan di laut. Jadi apa yang terjadi? Allah kirimkan azab. Di dalam kitab Kashful Ghaibiyah, model azab Nabi Nuh, umat Nabi Nuh yang tengku-tengku sekalian, Allah neputun hujan dari langit putlahura. Sang punya putlahura neputun hujan dari langit tanya dia Aceh hanale rumah. Kemudian Allah bangkitkan dari darat dan tanah yang dipedebit ia. Dari langit diputun dari darat dipedebit ia. Maka terjadilah ketika itu banjir bandang terbesar yang dialami oleh kaum Nabi Nuh yang membantah ajaran Nabi Nuh alaihi salam. Maka setelah itu tak ada lagi umat Nabi Nuh. Nabi Nuh sudah meninggal. Hanali Nabi Nuh ka berangkat ke Allah. Nabi Nuh ka wafat. Maka kaum Nabi Nuh menancir hanali ka berangkat ke Allah. Ibu dah kaum lain. Apa yang terjadi? Zaharal fasadu fil barri wal bahr. Mereka sama seperti kaum Nabi Nuh, berbuat kerusakan, mensemena-menakan diri untuk membuat kerusakan di hutan, di laut. Mereka tak mau percaya dengan dakwah Nabi Hud alaihi salam. Kaum Ad yang dikenal sebagai kaum yang gagah perkasa,
Bahkan menurut riwayat kaum Adnya menyona gunung, yang gunungnya pergi rumah dari kaum Ad. Yang dibayangkan gunung pergi rumah, munyo gedanya gunung pergi rumah, tak pasti ngon alat. Ngon alat teknologi canggih uronya. Tapi munyo kaum Ad hana pakai alat canggih dengku. Ngadaro dengan palek, tapi gunung bisa dipahat menjadi rumah. Kaum Ad adalah kaum yang perkasa. Allah anugerahkan mereka dengan tubuh yang kekar, dengan tubuh yang kuat, dengan tubuh yang perkasa. Allah anugerahkan mereka dengan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Tapi sayang dan disayang, mereka tidak mau mengikut perintah Allah dan dakwah Nabi Hud. Hud, iya ya Allah, turun. Maka Nabi Hud pun turun ke umatnya. Nabi Hud datang, wahai umatku, wahai umat, dan saya diperintahkan oleh Allah untuk menyuruh kalian melakukan ibadah, menyuruh kalian untuk mengikut perintah Allah, menyuruh kalian untuk mengikut aku. Maka alangkah sayang disayangnya ketika itu kaum Ad tidak mau mengikut apa yang dikatakan oleh Nabi Hud alaihi salam. Apa yang terjadi? Allah turunkan azab dengan model azabnya angin, hijau angin bak kampung urangnya. Yang lagi awan hujan. Awan hujannya hitam kan? Yang awan model lagi ya Allah putul. Sehingga diturunkanlah hujan, diturunkanlah angin petir, maka mereka pun tenggelam dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Hanale Nabi Hud jamaah dirahmati oleh Allah. Nabi Hud kaum Allah. Umat Nabi Hud kaum Ad pun sudah tak ada lagi. Bangun lagi umat lain. Bangun lagi umat lain yang lebih parah, melakukan dosa yang tak pernah dilakukan oleh umat sebelumnya, yaitu Sodom, lesbian. Perempuan suka dengan perempuan, laki-laki suka dengan laki-laki. Maka Allah mengutus seorang nabi, namanya Nabi Lut alaihi salam. Lut, iya ya Allah, turun. Siap ya Allah. Turun Nabi Lut alaihi salam. Wahai umatku, perbuatan yang kau lakukan tak pernah dilakukan oleh umat sebelumnya. Ini perbuatan yang sangat keji. Bertaubatlah, bertakwalah, beribadahlah, ikut perintah Allah dan ikut perintah aku. Apa kata mereka? Kami tak mau ikut perintahmu wahai Lut. Kau pergilah ke mana kau ingin pergi. Jika kau kembali, maka akan kami bunuh, maka akan kami siksa engkau wahai Lut. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Diulang lagi dosanya, azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tak suka. Maka Allah turunkan malaikat. Malaikat, iya ya Allah, beritahu kepada Lut sebelum subuh Nabi Lut harus berangkat dengan umatnya. Baik ya Allah, turun 2 malaikat pergi ke kaum Lut. Lalu hampir 2 malaikat ini yang berubah menjadi manusia tampan diambil oleh kaum Lut, diselamatkan oleh Nabi Lut. Lalu diberitahu, wahai Lut, aku datang ke sini untuk memberitahu kau sebelum subuh berangkat, karena sebentar lagi Allah akan mengazab kaum ini. Berangkat Nabi Lut alaihi salam. Maka ketika itu azab yang Allah turunkan merupakan batu-batu terbakar dari langit. Terbakar dari langit. Menurut riwayat, kaum Sodom ini ditimpa azab dengan lahar gunung berapi. Dan muronyo ayah jamaah dirahmati Allah, jenak kalian bak Google. Buka Google, tulis kaum Sodom. Nanti kalian yang mait-mait yang kajak kebataya, yang kenong laharnya. Perempuan, anak-anak bakar roti, lang Google aja nak buat roti raya ubeno, kajak kebataya.
buah-buahan apel kaje gubatai, meja kaje gubatai, rumah hunian kaje gubatai, semuanya musnah karena azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi kaum Lut berangkat. Hanane Nabi Lut kau berangkat kepada Allah, wafat. Generasi selanjutnya ibu dah dalam kaum lain. Bangun lagi kaum lain namanya kaum Madian. Samajid lagi awal. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Mereka buat kerusakan di bumi, mereka buat kerusakan di laut. Lalu Allah mengutus seorang nabi namanya Nabi Syuaib alaihissalam. Syuaib, iya ya Allah. Turun. Baik ya Allah. Turun Nabi Syuaib melihat umatnya berbuat dosa yang tak pernah dilakukan dosa oleh umat lain. Punya berbuat riba. Ada yang kurang pun lebih, ada yang melebihnya yang berkurang. Ribu dolar. Kita kena dolar campli harga 20 lebih. Lebih itu harga 50 lebih. Betul dia nyongkol 50 lebih kayak barang bang. Barang kayak Medan kamu cok hanali, Medan menancit, Medan Progono yang kayak barang. Padahal kaum Madian. Wahai kaumku, bertakwalah kalian, bertaubatlah kalian, ikutlah perintah Allah, beribadahlah kalian, ikutlah aku. Maka kaum Madian pun tidak mau mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah turunkan azab. Azabnya mereka ditenggelamkan oleh padang pasir, oleh pasir. Hilang mereka, tak ada jejak-jejaknya. Hanali kaumnya jamaah dirahmati oleh Allah. Berangkat lagi Nabi Syuaib kawafut tua Allah. Muncul lagi kaum lain yang lebih parah, yang itu dosa, hana lagi dosa awal. Ini lebih parah, namanya Fir'aun la'natullah. Mengaku diri sebagai Tuhan, siapa yang menyembah aku sembahlah. Umatnya disiksa, Bani Israel disiksa, anak-anak masa itu dibunuh oleh Fir'aun yang laki-laki. Yaurinang gudib, ragam mati. Disiksa mengaku diri sebagai Tuhan, kan Nabi Tuhan. Allah mengutus seorang Nabi namanya Musa alaihissalam. Musa, iya ya Allah, turun. Siap ya Allah. Turun Nabi Musa alaihissalam. Berdakwahlah Musa kepada Fir'aun. Dalam kitab Syarah Al-Hikam yang ditulis oleh almarhum Abu Ya Muhyiddin Wali, Nabi Musa pernah menyerahkan ini kepada Allah karena sudah berdakwah 40 tahun. Meminta kepada Allah, ya Allah, hang sanggup le melawan Fir'aun. Hang sanggup le ya Allah. Ya Allah, lepas hancur Fir'aun ya Allah. Lepas rubahnya mandu istana Fir'aun. Almarhum Abu Yamudin menulis dalam kitab Syarah Al-Hikam, doa Nabi Musa dikabulkan setelah 40 tahun. Yang Nabi Musa ayah itu pelajaran bagi kita juga. Berarti menyudah lagi doa Allah hijau yang baik protes Nabi Musa betul-betul. Ada nak orang tanya tunggu dulu kalau doa lagi mertua inofa apa hijau Allah. 40 tahun dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itulah Nabi Musa dengan umatnya Bani Israel di depan laut. Dah panik. Ya Allah, bagaimana cara ya Allah? Depan kami laut, belakang kami musuh. Allah turunkan Jibril. Jibril, kau arahkan tongkat Musa. Baik ya Allah. Jibril turun. Wahai Musa, gerakkan tongkatmu, pukul tanah, maka Allah akan tunjukkan sesuatu untukmu wahai Musa. Siap Jibril. Maka dipukul tongkat, terbelahlah laut. Masuk kaum Bani Israel, keluarlah Bani Israel dan Nabi Musa dari laut. Fir'aun ada dalam laut, diazablah Fir'aun. Ketika sedang diazab itu, Fir'aun mengaku, ya Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun apalah jadi,
Allah tak terima lagi taubatnya dalam keadaan sakratul maut. Hilang Firaun, pulang Nabi Musa alaihissalam. Hanale lanjut jo pedih. Bangun lagilah umat setelah itu, mereka melakukan sama seperti awal. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Berbuat kerusakan di bumi, berbuat kerusakan di laut. Siapa mereka? Kafir Quraisy, yang sebahagian mengaku diri sebagai nabi, yang sebahagian dalam riwayat dalam kitab Bada'ul Zuhur fi Waqa'id Zuhur, bahkan urang kafir Quraisy waktu tawaf laki maah anda pakai baju terulun teruk Nabi Muhammad urangnya tawaf anda pakai baju mana-mana tu urang ina orang agam menggabung minan dia tawaf. Ada yang model seperti itu. Ada yang mengulang lagi kecurangan, yang kurang kedagangan dilebihkan, yang lebih dikurangkan. Maka Allah utus seorang nabi namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, iya ya Allah, turun. Siaplah. Turunlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah, memberilah dakwah kepada mereka dengan berbagai macam perintah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Alhasil maka berkembanglah Islam sampai kutub utara, sampai ke kutub selatan, sampai ke Cina, terus tempat kita yang Aceh, Darussalam ya. Menurut riwayat Islam masuk ke Aceh pada abad ke-7. Menurut catatan Abu Yahamka, Islam masuk ke Aceh pada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab Islam kana di Aceh. Bahkan menurut riwayat lain ada sahabat Nabi yang turun ke Aceh menyebarkan Islam di Aceh. Nyo tanah mulia. Ini tempat mulia yang pernah diinjak oleh kakinya mulia, kaki sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lagi Nabi Muhammad, kawafut Nabi Muhammad. Lalu sahabat sudah pergi dan jino terulang kembali apa yang pernah diulang oleh kaum terdahulu dan lebih parah. Umat sekarang zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terulang lagi dosa kaum Lut di masa sekarang, dosa kaum Nabi Shu'aib di masa sekarang, dosa kaum Nabi Nuh di masa sekarang, dosa kaum Nabi Musa di masa sekarang, dosa kaum Nabi Isa yang mengaku diri sebagai Nabi terulang di masa sekarang. Mandum-mandum Nabi yang mulai dari Nabi Nuh terus Nabi Muhammad, dosa kaum-kaumnya itu sampai terulang lagi di masa sekarang. LGBT, lesbian, kecurangan perdagangan, riba. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Telah dibuat lagi kerusakan di muka bumi ini. Riba terjadi di mana-mana dengan berbagai macam sistem kredit, asuransi, LGBT kaitan mahlum yang dosa kaum Lut. Model bela itu hak asasi manusia. Auzubillah min dzalik. Menyunyian hak asasi manusia, tentu kaum Lut tetap akan hidup. Allah tak suka dengan kaum Lut sehingga Allah turunkan azab. Ayo kita memahami diri, introspeksi diri. Ternyata kita hidup sekarang seperti mana yang pernah dulu kaum Lut hidup, dengan dosa LGBT-nya, lesbian, homo, dengan dosa riba yang pernah dilakukan oleh kaum Syuaib. Ditimbang, dinaikkan harga yang lebih berkurang. Dosa kaum Nabi Isa yang mengaku roh sebagai Nabi, katulang lembak masalah dia. Muncul Nabi-Nabi palsu di Indonesia. Alhamdulillah di Aceh hana, di Jogja hana. Menteri Agama mencatat 230 orang di Indonesia mengaku diri sebagai Nabi. Nauzubillah min zaliknya merumpok Abu Bakar Hanudin yang merumpok Umar bin Khattab ngempedeng men. Hana ni asasi manusia.
zaharal fasadu fil barri wal bahri. Itulah sebabnya, karena Allah sudah melihat kerusakan di bumi, kerusakan di laut, Allah kirimkan azab untuk orang Aceh. Leng habis berada kan muncul gede Padang, disusul lagi dengan lumpur lapindo, ya sampai hari ini tak bisa diatasi lumpur lapindo. Disusul lagi gempa di mana-mana, di Riau, Nias, muncul lagi banjir di Jakarta. Ini adalah sinyal dari Allah, pesan dari Allah, bahwa sesungguhnya ini adalah cambukan kecil dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang dan disayangnya, ternyata kita pun belum peka terhadap pesan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kena Allah sampaikan nyawa adalah dari mandum-mandum yang terjadinya natabuh kejadian peristiwa yang sedang terjadi di masa kita ini. Dan peristiwa itu kalau sudah terjadi, kata Rasulullah, la taqumus saah, kiamat sudah mulai dekat. Nyo hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih, la taqumus saah, tidak akan sampai hari kiamat kecuali terjadi beberapa hal. Pertama yang disebut dengan al-hajr. Sahabat bertanya, ma huwal hajr ya Rasulullah? Apa itu al-hajr ya Rasulullah? Al-qatli, bunuh, saling membunuh. Kalau sudah muncul di masa di mana orang sudah saling membunuh karena hilang duit 20.000, gadoh peng 20 lebih, kaipoh ada tu. Yang lebih parah lo main chip, kahabeh anale saldo chip, mak nyemak payah duduk mak nunjuk peng. Nah kejadian di daerah Pak Hanu sebutkan karena hanya menjaga kode etik kita juga sih. Sebahagian daerah Kedah lah, rumah ibunya dibakar karena tak dikasih chip. Judi itu perbuatan kaum Nabi Syuaib terulang lagi Pak Masalah. Pertanyaannya, kenapa sih kita nggak diazab seperti kaum dulu? Nyo berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan bawa kami ya Allah azab seperti mana kau azab kaum terdahulu. Allah mengabulkan doa Nabi. Kalau Nabi tak berdoa begitu, sama lagi umat lain sih. Ya Allah, biarkan umat saya kau azab di akhirat nanti. Jangan kau azab di bumi ya Allah. Jangan kau azab di dunia ini. Yang kedua, az-zalazil, la taqumus saah, tidak akan terjadi kiamat kecuali zalazil. Zalazil artinya gempa bumi. Ada satu badan di Amerika Serikat namanya American Earthquake Penanjihan, gempa bumi itu di bangsa dia. Terjadi gempa bumi yang paling terbanyak tahun 1999. Gempa bumi terjadi di mana-mana, terukur dengan jumlah 27.000 kali, meninggal manusia 20.000 orang. Yang kedua sampaikan yang terakhir, nyo adalah azab, sinyal terbesar yang Allah tunjukkan. Munyo yang nyo han bekal dan nyo kabeh wallahu alam. Nepreh betul azab. Tunggu saja azab sudah. Ada sinyal terbesar yang Allah munculkan khusus untuk orang Aceh. Yang sedang terjadi uronyo, yang leci uruhan bekang kejadiannya. Bahkan nyo lebih parah daripada tsunami tau. Lebih parah dari mengulang-ulang Allah nak kirim tsunami, mutunam jana Allah kirim tsunami menipu pulau. Hana tandingan. Nyo tanda yang kedua sampainya tanda yang akan terjadi, la taqumus saah, tidak akan terjadi kiamat. Di mana kiamat itu akan datang? Saat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta qabdul ulama, qabdul alim, sehingga sampai di mana
orang-orang alim sudah mulai wafat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak buka hadis tunggu, hadisnya kan hadis palsu, hadis ini bukan hadis dhaif. La taqumu sa'ah hatta biqabdil ilm. Tidak akan terjadi kiamat sebelum Allah mengangkat ulama. Dalam hadis lain Rasulullah berkata, min asrarati qiyamah, tanda kiamat itu adalah ayyurfa'al ilmu, Allah akan mengangkat ilmu. Sahabat bertanya, bagaimana cara Allah mengangkat ilmu ya Rasulullah? Nabi menjawab, biqabdil ulama, dengan memanggil para alim ulama. Nyo lun kena lun jelaskan fakta. Dari mulai tahun 2020 dan teruk kena 2020 sahabat bulannya, ulama Aceh sudah meninggal sebanyak 36 orang. Hana memain menyokong benar. Kalau ulama sudah meninggal, satu orang meninggal, ya, aisaru minal ulama, wafatnya waftun bifautin, fautul kabilah, meninggalnya satu kampung itu lebih mudah dari meninggalnya satu ulama. Tabu kampung pada roh, itu dah hadu 500 roh, 500 nya rohnya hana guna dulu daripada tiada ulama yang meninggal. Maka oleh kerana itu, ini sinyal terkuat dari Allah kepada kita bahawa sebentar lagi Allah akan turunkan azab yang melebihi daripada tsunami. Sama lagi kita nyona rumah, kita ada rumah mau renovasi, rumah mau dibersihkan, maka tentu kita akan pindahkan barang yang berharga. Dalam rumah ada TV, dalam rumah ada iPhone 12, dalam rumah ada sound system, dalam rumah ada jendela, ada kaca antik, dalam rumah ada ijazah. Ni pueh. Pakai menan kerana rumah kena direnovasi. Maka Allah sama seperti itu. Ulama itu barang antik. Allah ingin merenovasi bumi. Caranya diwafatkan ulama, cak ulama, hanale ulama, kasih malaikat, ya Allah, hamba dia. Wallahu alam kiban cara Allah menghamba ulang dan yang wajah pengon tsunami lah. Ku pengon gempa, pengon lagi kadzab kau Nabi Lut dari putron batai dari langit. Dan lebih parah lagi Nabi Nuh, pupluh malam hujung hampir piur tu. Bekna dengar habar nyun habar Rasulullah, la taqumu sa'ah, tidak akan terjadi kiamat sampai diangkatnya ilmu. Sahabat ditanya, kiban cara Allah mengangkat ilmu ya Rasulullah? Dalam hadis lain riwayat Imam Bukhari, biqabdil ulama, dengan diwafatkan ulama. Dari tahun 2020 berapa tahun? 36 ulama. Dari mulai 2019 sampai 2020 sahaja meninggal ulama sampai 80 ulama Aceh. Di Indonesia dari 2019 sampai 2021 367 orang. Habib wafat, ulama wafat, Tengku Rayut Hanali wafat. 300 ulama meninggal, yang bukan haba main ya, meninggal. Ini sinyal terbesar. Kenapa? Karena kita sudah melakukan daharal fasadu fil barri wal bahri. Kaum Sodom nah bermasalah dah, kaum Nabi Syuaib nah bermasalah dah, terulang dah. Seluruh dosa kaum dulu terulang di masa sekarang. Kenapa tak diazab? Karena doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuan kena tuan sampaikan terakhir karena kita nyoka sama yang Isya. Maka nyo sinyal ulama kamulai hanali be MNL jamaah dirahmatillah Allah atau nyo nak ambil nyo kajut kejak ke dia buat daya. Pergi ke daya. Bahkan kata Rasulullah, khudul ilma, ambil ilmu itu qabla ayyadhaba, sebelum ilmu itu menghilang. Yang ilmu apa hidup? Bak tukang becak. Ada ilmu hidup bak ulama. Ulang tiga tu bahasa Nabi benar. Khudul ilma, engkau ambil ilmu, ambil.
qabla ayyadhhaba, sebelum ilmu itu menghilang. Bagaimana cara ilmu menghilang? Biqabdil ulama, wafat semua ulama. Munyo hanali ulama, hanali cara, hanali tempat kita berteduh dan urung nyampi. Mulai Allah akan memberi kita azab lebih daripada semua. Maka oleh karenanya tuan kita sampaikan sebagai ceramah tuan terakhir, mauizah hasanah. Ayah-ayah jamaah dirahmati Allah, munyomenan pesan kedua adalah mari kita berintrospeksi diri. Mari kita memperbaiki diri, bahwa di zaman ini khususnya di Indonesia sudah terulang lagi berbagai macam dosa yang pernah dialami oleh kaum terdahulu. Maka oleh karena itu, bagaimana cara memperbaiki diri? Hana lain, tajak bak dure, tajak bak tengku, tajak bak ulama, neduk saja dengan ulama, nepayuhbu saja dengan ulama, hudek saja dengan ulama, gedanya berbisnis saja dengan ulama, dan berbagai macam berserta para alim ulama. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terus kena boleh dapat tuan sampaikan. Dan terakhir, bahawa kasiblah tsunami yang barunya menjadi pelajaran bagi kita nyo, mak-mak, adik-adik, ayah-ayah, abang-abang semuanya. Saya ingin berpesan, termasuk diri saya sendiri ini, ayo kita kembali lagi mematuhi perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi tuan mauizah hasanahnya, bermanfaat bagi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekian dapat tuan sampaikan, wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya